Oke, untuk teman-teman dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, ini rahasianya, jangan lupa sediakan kopi dan rokok. Hah? Sebiak, izin lah, sesa. Halo guys, jumpa lagi. Di konten ini saya akan bagikan tutor tentang pergantian kampas rem depan untuk Matic Yamaha ya. Ini mungkin tutor yang sangat jadul, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita upload lagi ya. Oke, langsung aja kita buka. Kunci yang digunakan adalah nih, kunci L bintang 6 ya, R8. Oke. Ada klipnya ya, lalu kita cabut. Astagfirullahaladzim guys, ini tinggal sisa besinya doang ya. Besinya juga udah kebabat. Ini akibat terlalu lama dibiarkan ya guys ya. Alhasil dia saat jalan itu bunyinya berisik, sreng 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 sreng. Nah, kos gitulah ya. Ini benar-benar kebangetan ini guys, sampai mau habis. Besinya juga, bukan kampasnya, jadi besinya juga mau habis tuh. Ini bisa dijadiin pisau guys, kayaknya tajam ini. Nah, bisa dijadiin pisau guys ya. Langsung saja kita bersihkan. Jangan lupa ini hidroliknya kita tekan, kita masukkan lagi ya. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu ya guys ya, untuk memasukkan hidroliknya wajib kita bersihkan dulu. Putar guys, bersihkan lagi sampai sekelilingnya itu bersih dari kotoran ya, dari tanah. Kita kasih pelumas pakai oli bekas aja guys, jangan yang aneh-aneh. Kita putar dulu, masukkan sedikit ya. Caranya tanpa alat lain ya, cukup sederhana aja sih alatnya, cuman memakai ini guys. Nah, bisa dilihat tanpa bantuan alat yang aneh-aneh ya, saya cukup simpel aja menekannya. Jadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah ya, cukup tekan aja begini guys. Nah, saat posisi menekan, set, kalau udah mentok usahakan ini jangan keluar lagi ya. Nah, ini kan posisinya keluar lagi nih, dia nongol lagi. Itu tandanya
minyak rem terlalu penuh guys, jadi kita harus buang dulu sedikit ya, karena saat kita menekan hidrolik ke dalam otomatis minyak rem itu akan kembali ke tabung penyimpanan minyak rem bagian atas ya. Nah ini kita akan buang dulu sedikit minyak remnya, tuh kan, saya dilihat guys, waduh kotor juga nih minyak remnya. Nanti kita gantilah, pokoknya ini tutorialnya tutorial pemasangan kampas remnya aja dulu. Selesai kita buang sedikit aja ya, biar sampai nggak nyemprot. Nah ini kita tekan lagi. Nah ini kan posisinya tuh kan keluar lagi kan, ini kita tekan lagi. Nah sampai dia posisinya diam guys. Nah itu tandanya ruang penyimpanan minyak rem udah ini ya, ada longgar gitu. Naon sih bahasana teh, pokoknya nggak ada tekanan balik lah ya gitu pokoknya mah. Nah sesudah begini, kalau kalian ini macet susah, kalian bisa buka dulu dibersihkan dalamnya ya, karena ini masih bersih jadi gampang, gak usah dibuka hidroliknya. Nah ini jangan lupa dikasih pelumas juga biar dia lancar keluar masuknya. Jangan lupa dipasang lagi, kalau ini gak dipasang nggak bisa nempel ke halu-halunya atau ke sok depannya ya. Oke, proses ini sudah selesai. Ini dibersihkan bekas-bekas olinya, sisa olinya. Nah guys, jadi intinya di sini ya guys ya, seperti tutorial pemasangan kampas belakang, di kampas cakram bagian depan juga kita harus perhatikan kondisi piringan cakramnya ya. Nah ini karena berhubung dia kelamaan nggak diganti sampai besi ketemu besi, akhirnya ini piringannya kemakan ya guys ya, atau bahasanya aus lah tuh, agak gelombang ya. Ini gelombang bisa ini tuh bisa dilihat guys, jadi udah dalam, posisinya udah dalam gitu aja lah ya. Nah bagian sisi luarnya itu dia tinggi, bagian sisi dalamnya itu tinggi. Nah bagian posisi luarnya itu dia dalam. Nah ini udah saya bilang ke yang punya motornya, katanya jangan dulu diganti guys, belum gajian. Jadi sementara, kalau nggak sementara sementahun lah kali. Nah ini mau dipakai dulu katanya, belum bisa ganti sekarang piringannya. Jadi gini guys, pemasangan kampas baru di kondisi piringan seperti ini, kalian jangan langsung asal pasang ya, langsung pasang karena apa? Karena akan seret hasilnya ya, akan seret. Kalau seret berat jalannya motornya ya. Nah ini gimana ya, bisa diperhatikan guys. Nah posisinya begini nih, lihat bagian tengahnya itu dia nggak nempel ya, dia yang nempel itu bagian pinggirnya guys. Nah bagian pinggir kampasnya ke piringannya doang ya, yang pinggirnya doang yang nempel ya, bagian tengahnya enggak. Tuh kalau kalian langsung pasang itu akan seret guys, dan juga nggak enak ya, posisi tuas rem ditekannya itu nggak enak, ngayun ya. Nah bisa dilihat ya jelas ya.
Nah, jaraknya jelas tuh. Kita posisikan seperti ini ya. Lihat baik-baik guys. Bagian pinggir-pinggirnya aja yang menempel ya, bagian tengahnya enggak menempel. Nah, itu yang menyebabkan ketika pergantian kampas rem depan itu kok malah jadi seret setelah diganti kampas remnya. Itu bisa jadi itu faktornya salah satunya ini gitu. Dibalik banyak juga sih faktor lain gitu, tapi salah satunya ya ini guys. Nah, bisa diperhatikan ya caranya gimana agar bagian tengahnya itu menempel sempurna dan bagian pinggirnya itu bebas dari gesekan ya. Itu seperti langkah yang pergantian kampas rem belakang di video sebelumnya ya. Bagian pinggirnya kita gerinda guys, bagian pinggirnya kita gerinda. Nah, jadi bagian pinggirnya nanti bebas dari gesekan piringan yang udah aus itu. Nah, yang bagian tengahnya baru bisa menempel ke piringannya ya. Gitu guys. Oke. Saya gerinda dulu ya kampas remnya. Nah, jadi begini guys, ini sesudah saya gerinda atau saya papras pinggiran kampas remnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Jadi dia bagian pinggirnya itu tidak bergesekan ke piringan yang udah dalam tadi ya. Dengan kondisi seperti itu kita tes. Nah, ini ya, jadi bagian pinggirnya itu bebas dari gesekan guys. Langsung kita pasang. Jangan lupa kancingnya dipasang ya. Cara masangnya begini guys. Ini biarin dia kotor dulu, kendor dulu. Nah, sampai dia padat. Udah padat baru kita kencengin guys. Ini jadi tutorial buat pemula ya. Kalau buat mekanik ya mungkin ini udah caranya udah gak asing lagi ya. Saya hanya mengupload lagi video cara-cara lama aja. Ini mungkin kalau mekanik ini udah pada tahu mungkin ya. Nah, begini guys. Ini pemasangannya udah kelar. Nah, posisi tuas rem kalau kita tekan itu langsung padat guys. Nah, langsung padat ya, nggak ngayun gitu ya. Nah, kita tes kelancarannya guys. Nah, lancar guys ya. Tes. Bisa dilihat guys, lancar. Nah, itu baru pemasangan yang benar guys. Cirinya adalah ketika sesudah dipasang posisi tuas remnya itu langsung padat ya guys ya, dan si rodanya itu enggak seret. Nah, itu baru pemasangan yang benar. Meskipun kondisi piringannya udah seharusnya diganti, tapi ini kan tutorialnya mengakali ya piringan yang kondisinya seperti ini. Jadi
harus menyesuaikan ya, singkapas rem barunya ini harus menyesuaikan kondisi piringan yang udah tipis ini ya. Kalau dia tadi tidak dipapras, pinggirannya itu tidak dipapras, dia akan seret guys. Saat diputar begini dia akan seret. Nah, hasil kalau dipakai jalan itu motor terasa berat dan juga panas ya, piringan itu akan panas. Nah ini guys, tutorial yang sangat sederhana sekali, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagi yang belum tahu, kalian bisa coba sendiri di rumah. Tapi kalau yang udah tahu, yang kebetulan mekanik yang nonton video ini, saya minta maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk menggurui kalian ya. Saya hanya berbagi tentang tutorial-tutorial yang saya bisa ya guys ya. Terima kasih atas kunjungannya. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.